Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM A1A61629. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan ialah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Menurut Cunningham, perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformalisasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Menurut Roger Akufman, mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi perkiraan tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai. Pokok pemikiran dalam perencanaan. Yang pertama, perencanaan melibatkan proses penetapan keadilan masa depan yang diinginkan. Yang kedua, keadaan masa depan yang diinginkan itu kemudian dibandingkan dengan keadaan sekarang sehingga dapat dilihat kesenjangannya. Yang ketiga, untuk menutup kesenjangan itu perlu dilakukan usaha-usaha. Yang keempat, usaha-usaha yang dilakukan untuk menutup kesenjangan itu dapat beraneka ragam dan merupakan alternatif yang mungkin ditempuh. Yang kelima, pemilihan alternatif yang paling baik dalam arti yang mempunyai efektivitas dan efisiensi yang paling tinggi perlu dilakukan. Yang kelima, alternatif yang dipilih harus terperinci sehingga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan apabila akan dilaksanakan. Pendapat para ahli tentang perencanaan pembelajaran. Yang pertama, menurut Ibrahim, kegiatan merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tersebut, materi bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, serta alat atau media apa yang diperlukan. Yang kedua, menurut Banghart dan Trull, proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga, menurut Tuti Sukamto, pengembangan pembelajaran yang merupakan sebagai sistem yang terintegrasi dan terdiri dari berbagai unsur yang saling berinteraksi. Yang keempat, menurut Nana Sujana, kegiatan proyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran PBM, yaitu dengan mengkoordinasikan, mengatur, dan merespon komponen-komponen pembelajaran sehingga arah kegiatan, tujuan, isi kegiatan materi, cara penyampaian kegiatan, metode dan teknik, serta bagaimana mengukurnya, evaluasi menjadi jelas dan sistematis. Yang kelima, menurut Eli, 1979, perencanaan pada dasarnya suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Yang keenam, Kaufman, 1972, perencanaan sebagai suatu proses untuk menetapkan kemana harus pergi dan bagaimana untuk sampai ke tempat itu dengan cara yang paling efektif dan efisien. Yang ketujuh, Terry, 1993, perencanaan pada dasarnya adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. B. Unsur perencanaan pembelajaran. Dari pendapat di atas, maka terdapat 4 unsur yang dimiliki pada setiap perencanaan. Yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Ketiga, sumber daya yang dapat mendukung. 4. Implementasi setiap keputusan. C. Tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Tujuannya adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia, dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Fungsinya yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan pada prosedur yang dipergunakan.
Yang keempat, kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar siswa. Yang kelima, mengurangi dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Yang keenam, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date kepada siswa. D. Mengapa perencanaan pembelajaran? Yang pertama, perbaikan kualitas pendidikan. Kedua, dirancang dengan pendekatan sistem. 3. Mengacu bagaimana orang belajar. 4. Diarahkan pada belajar perorangan. 5. Diarahkan pada kemudahan belajar. 6. Desain pembelajaran diarahkan pada tujuan. Yang ketujuh, melibatkan variabel pembelajaran. A. Variabel kondisi, tujuan, sistem, mata pelajaran siswa. B. Metode pembelajaran. C. Hasil belajar. 8. Penetapan metode dengan prinsip. A. Tidak ada metode yang paling unggul untuk semua kondisi. B. Dengan metode yang berbeda akan mempengaruhi hasil belajar. C. Kondisi pembelajaran siswa memiliki pengaruh yang konsisten pada hasil belajar. E. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama, rencana yang dibuat harus disesuaikan dengan tersedianya sumber-sumber. B. Organisasi pembelajaran harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sekolah. Yang ketiga, guru selaku pengelola pembelajaran harus melaksanakan tujuan dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, faktor manusia selaku anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada keterbatasan. F. Prinsip-prinsip umum tentang mengajar. Yang pertama, mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Yang kedua, pengetahuan, keterampilan, dan sikap harus diajarkan praktis. Yang ketiga, mengajar harus memperhatikan perbedaan individu siswa. Yang keempat, kesiapan dalam belajar. 5. Tujuan pengajaran harus diketahui siswa. 6. Belajar harus mengikuti prinsip psikologi belajar bertahap dan mengikat. G. Unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, guru, siswa, kurikulum, perencanaan, pendekatan, media, lingkungan, sumber atau bahan ajar, evaluasi hasil belajar. Komponen sistem pembelajaran itu ada siswa, materi pelajaran, dosen, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, tempat atau latar, media pembelajaran, evaluasi. Itu semua saling keterkaitan. Bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran yaitu bentuk perencanaan, program atau unit itu 1 tahun atau per semester, program sampel itu minggu atau pertemuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.